warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Tepakyang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Tepakyang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Perkenankan di sini kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, penyampaian materi budaya positif di sekolah. Yang kelima, umpan balik konstruktif. Dan yang keenam adalah penutup. Menindak ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada beliau Ibu Eka, kami silakan diri. Indonesia
Hadirin Mohon berdiri kembali. berarti acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Tepakyang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada calon guru penggerak kita, Ibu Titi Ariyanti, yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kebumen. Senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa pada siang hari ini rekan kita Ibu Titi Ariyanti yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 mendapatkan tugas untuk melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kepada kita semua tentang budaya positif. Nah, apa saja budaya positif itu nanti akan disampaikan secara gamblang, secara runtut oleh Ibu Titi Ariyanti. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama nanti menyimak bersama, mencermati bersama, kemudian kita diskusikan bersama apa itu budaya positif, manfaatnya, dan dampaknya untuk diri kita sendiri dan juga untuk sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang penuh berkah dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk SD Negeri Tepakyang. Saya persilahkan nanti Bu Titi untuk menyampaikan hasil materi yang disampaikan pada siang hari ini dengan semangat dan bahagia serta penuh rasa tanggung jawab. Mari Bapak Ibu kita buka bersama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya persilakan Bu Titi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kepada rekan-rekan kita simak bersama agar nanti membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Komisi atas sambutannya. Selanjutnya pada yang keempat, acara ini kita yaitu penyampaian materi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Ariyanti. Pada beliau kami silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Widiriani, atas izinnya untuk penyelenggaraan kegiatan hari ini, dan terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan semua yang mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum masuk acara inti penyampaian materi budaya positif, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar saya tidak tegang. Ibu Dia masuk ke ice breaking. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Berdiri saja gitu Bapak Ibu biar. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Tadi sudah guli-guliran sam-sam, tapi jangan tanyakan artinya. Baik Bapak Ibu, mengawali materi diseminasi budaya positif. Di sini saya mengulang kembali, kemarin sudah sempat disampaikan pada PI 2 bahwa sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Oke, Bapak Ibu semua di sini bertugas untuk memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah kita ini ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dan demikian nanti diharapkan karakter murid akan tumbuh dengan baik. Nah, apa yang dimaksud budaya positif? Menurut pengertiannya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu. Nah, ini saya tayangkan budaya positif yang sudah dilaksanakan di kelas 4 itu ada gerakan sepekan satu buku. Ada kegiatan keagamaan, itu membaca Asmaul Husna, terus menghafalkan surat pendek, berdoa setiap mengawali kegiatan dan selesai kegiatan, serta ada pembiasaan baris berbaris untuk melatih disiplin anak. Selanjutnya juga ada budaya membuat kesepakatan kelas di awal semester.
Itu dokumentasi yang kemarin saya ambil. Dan selanjutnya budaya positif yang penting juga untuk kebaikan anak-anak kita, yaitu budaya makan bersama, membawa bekal setiap hari. Itu saya masukkan ke budaya positif karena itu dampaknya sangat luar biasa kepada anak-anak. Contohnya ketika upacara sudah tidak ada anak lagi yang izin yang sakit panasan karena mereka sudah terpenuhi asupan minumnya dan makannya. Baik, untuk pembahasan modul budaya positif, Bapak Ibu, yang pertama ada materi perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam itu segitiga restitusi. Nanti dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Baik, kita bermain sebentar nih Bapak Ibu, bermain sejenak. Judulnya cobalah buka. Sebelumnya saya bagi kertas dulu. Buka. Cobalah buka. Untuk kegiatan ini dibutuhkan Bapak Ibu berpasangan berpasangan dengan yang di sampingnya boleh. Anggap saja misal Bu Indah menjadi A, Bu Ning menjadi B, Sekarang sudah ada kertas di depan Bapak Ibu semua, bisa disiapkan alat tulisnya, Silakan Bapak Ibu tulis. Mas ke atas sama Kak dulu. Monggo ke atas. Tuliskan benda. Dulunya seperti itu Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Iya baik ya Pak. Tuliskan Ya isinya di situ ya. Setelah Bapak Ibu tulis, duit boleh letakkan di Benda ya Bu, benda. ya pokoknya yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu, misalkan seperti itu, benda ya boleh. Benda mati, benda hidup. Pokoknya yang hidup apa yang mati, monggo. Bebas. Kadang hidup kadang mati. Silakan. Setelah itu Bapak Ibu bisa meletakkan dalam di atas telapak tangannya, kemudian genggamlah tadi benda-benda tulisan yang Bapak Ibu anggap sebagai benda yang sangat berharga, digenggam kencang. Mau bagi orang susah. Sesuatu yang berharga lah punya untuk buku apa dituliskan di situ. Sudah mengepal, tangannya sudah dikepal. Teman yang di samping Bapak Ibu, ini praktek salah satu dulu teman yang satu bertugas membuka sekuat tenaga dengan berbagai cara, bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, menggerdik, merayu, menyuap, boleh, atau apa saja supaya rekan Bapak Ibu yang di sampingnya tadi mau membukanya. Silahkan praktekkan.
Bagaimana? Mau membuka atau tidak tadi rekannya? Ya. Oh, ada yang tidak mau, ada yang bisa. Sudah dirayu-rayu? Sudah? Sekarang dibuka. Baik, setelah tadi bermain sejenak, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Alasan Anda membuka. Itu kalau yang membuka ya, tadi tidak ya? Berarti tidak membuka, tetap menutup. Kenapa Pak? Tetap ditutup. Ada sangat berharga. Karena sangat berharga. Padahal tadi sudah dirayu-rayu ya? Sudah dirayu-rayu. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Coba kita cek jawabannya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ternyata tadi sudah dirayu-rayu, ya? Tapi tetap tidak dibuka. Jawabannya adalah bahwa kita diri sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi di sini saya akan menyampaikan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Choice teori dari Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Jadi di sini disampaikan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi guru kita kadang itu seolah-olah kita sudah merasa mengontrol murid kita nih, tapi ternyata di situ terjadi itu karena sebenarnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu kalau dalam teori ini itu sebagai ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sedangkan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya masih ada dua ilusi. Ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ternyata ilusi ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi itu ilusi yang ketiga. Jadi kadang guru itu dengan suara halus tapi pesannya negatif gitu. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama
selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini menurut teori ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau menurut teori stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, jadi realitanya bahwa kebutuhan kita berbeda. Ini di sini kita menuju ke kebutuhan murid, nih, Bapak Ibu. Semua orang melihat yang sama. Menurut teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini orang lain bisa mengontrol saya, dan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, Bapak Ibu. Nah, menurut stimulus respon, model berpikir itu menang kalah. Sedangkan teori kontrol, bahwa model berpikir kita harus menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah. Menang terus nih. Selanjutnya kita masuk pada materi disiplin positif ini, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, ini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman dan dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sekarang sudah bukan zamannya seperti itu, ya Bapak Ibu. Menurut Jan Bosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini sesuai pernyataan Ki Hajar Dewantara. Disiplin diri adalah cara kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan kita yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan karena takut dihukum. Nah, di sini saya akan menyampaikan motivasi perilaku manusia dalam bukunya Jan Bosen Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini untuk mengetahui untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan motivasi yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya.
Nah ini kalau untuk siswa-siswa kita nih, untuk murid-murid kita, kalau di kelas Bapak Ibu sudah sampai motivasi yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang sudah tampak. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ini. Ya, masih banyak ya murid-murid kita memiliki motivasi yang kedua. Kalau yang pertama sudah tidak tampak sekarang Pak Ibnu? Masih ada, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masih tampak, tapi mungkin dominan yang kedua ya. Nah kalau untuk Bapak Ibu sendiri, motivasi hidupnya itu yang mana? 1, 2, atau 3? Yang mana Pak Gatas? Sudah tahap 3 atau belum? Kondisional ya Bapak Ibu? Tahap 3 masih belum. Masih belum yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri. Kondisional ya, kondisional. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Pak Ibnu? Beda, setuju tidak? Setuju. Baik, kita cek yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua dari ketiga pertanyaan ini. Baik, kita cek ya. Di sini ada sebuah teori dari Alfikon yang berjudul dihukum dengan penghargaan. Kita cek bersama nih pemahaman kita. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu teorinya Bapak Ibu. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini ada poin-poin dan penjelasannya ya. Dihukum dengan penghargaan. Yang pertama, kita memberikan penghargaan, tetapi ternyata di situ dikatakan sebagai hukuman. Yang pertama ya, apabila kita memberikan penghargaan, itu efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, murid akan kehilangan motivasi dari dalam diri murid itu. Yang kedua, dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif karena yang dapat itu mereka akan merasa senang, tapi yang tidak dapat akan berkecil hati. Begitu penjelasannya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur terhadap guru tersebut. Kita cek selanjutnya, yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Yang mendapat penghargaan akan semakin cepat. Yang tidak mendapat akan berhenti atau tidak berkembang. Itu dalam materi kemarin secara lengkapnya ada penelitian di sebuah universitas ya. Mahasiswanya yang akan melaksanakan suatu tugas dan di awal sudah diiming-imingi dengan penghargaan, ternyata malah hasilnya tidak maksimal. Itu kemarin materi lengkapnya seperti itu. Mereka jadi tidak kreatif gitu. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini dalam tugas-tugas memecahkan masalah, murid memerlukan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang keenam, penghargaan itu menghukum. Misalnya dalam sistem ranking ya,
dalam kurikulum Merdeka kan memang dibilangkan ya, karena di sini beralasan mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya akan merasa paling dihukum begitu. Yang ketujuh, penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang murid pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini kemarin pas saya mempelajari materi ini, saya termenung, kok jero seperti ini, gitu. Teorinya seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya layarnya hilang. Berkaitan tadi ya dengan ada penjelasan dihukum dengan penghargaan, ya kita sambil merefleksikan diri dalam kegiatan kita sebagai guru. Panasan ya. Budi lagi ya Pak. Tadi penyampaian materi dihukum dengan penghargaan. Selanjutnya kita akan masuk pada nilai kebajikan universal. Ya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu yang diakui oleh dunia itu banyak nih Bapak Ibu. Tapi untuk kita di kurikulum Merdeka kita yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Baik. Nah, Bapak Ibu masih ingat profil belajar Pancasila? Kita nyanyi dulu ya. Berdiri atau sambil duduk? Berdiri. Bu Ina bisa dibimbing? Belajar Pancasila. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Indah. Nah, jadi Dikasih apa? dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid kita itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam penerapannya sehari-hari kita sudah melaksanakan
Contohnya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, dan setelah selesai kita juga berdoa terlebih dahulu. Di sini ada sholat berjamaah zuhur dan menghafal Asmaul Husna serta surat-surat pendek. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Ini kalau di desa Tepakang ya, khususnya di sekolah kita, ke murid kita tekankan, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi di sekolah kita, misalnya ada yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Bergotong royong, kita harus membiasakan murid-murid kita supaya mereka mampu bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-teman, mandiri, melatih kemandirian murid. Contohnya dalam kepemimpinan murid kita sudah melatihnya mau maju ke depan kelas. Nah, itu masuk ke mandiri, nilai-nilai kebajikannya. Ada kreatif. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah sangat kreatif ketika mengajar murid Bapak Ibu semua. Dan yang berikutnya ada bernalar kritis. Untuk melatih aspek ini, bernalar kritis, kita dapat menerapkan metode pembelajaran yang di situ menggunakan metode misalnya problem based learning atau proyek ya. Di situ akan melatih nalar kritis siswa. Selanjutnya materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita terus membahas materi ini, kebutuhan dasar manusia? Karena kita sebagai guru harus tahu kebutuhan murid kita nih, karena fokus kita adalah murid dan murid. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup, survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sini seandainya murid kita ada yang rumahnya kebanjiran, pasti nanti dampaknya ketika murid kita berada di sekolah. Nah, itu contoh kita harus memahami kebutuhan murid yang bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Bukan hanya kita yang ingin disayangi, diterima. Jadi kita fokus kepada murid kita bahwa murid kita memiliki kebutuhan untuk kita sayangi, kita terima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalkan di kelas kita kan ada beberapa kelompok murid kita Nanti jika ada salah satu murid yang mungkin tidak bisa mengikuti seperti temannya, itu sebenarnya mereka ingin diterima, ingin dikasih sayangi tetap, jadi tidak boleh dibedakan. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini penguatan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya ada kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau penerapan dalam murid kita, kebebasan, biasanya ada murid yang ketika diajar itu tidak memperhatikan, kepengennya malah mungkin tidur-tiduran, dia ingin bebas gitu ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa memenuhinya, memenuhi kebutuhan, misal disuruh tidur bukan seperti itu tapi kita dapat menggunakan metode yang kreatif. Jadi kita bisa menanyakan, besok materi kita mau seperti ini, kira-kira kegiatan kita mau bagaimana. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dari murid kita. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itulah kenapa kita harus ketika mengajar bisa menyisipkan kesenangan di situ, karena murid kita punya kebutuhan akan kesenangan, bisa bermain, tertawa, tepuk. Nah, itu masuk ke situ.
Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, menghardik, menunjuk, hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua posisi kontrol sebagai teman. Mungkin kita sering menerapkannya untuk murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memelas. Apa tidak kasihan kepada ibu guru, sudah capek-capek ngajar kamu? Nah itu berarti kita sedang menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terus pemantau, guru menjadi pemantau atau pengawas. Dan yang terakhir manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya Bapak Ibu sampai pada posisi mana ini? Posisi manajer, sudah sampai belum Pak atas? Mengontrol, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berat ya, jadi manajer. Karena kita masih pada posisi teman ya Pak Hero, teman atau pemantau. Nah, di sini motivasi kelihatan dibesarkan lagi dari atas dulu. Kita masuk pada materi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama gitu Ibu. Di sini ada menstabilkan identitas, bisa dengan kata-kata atau ucapan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pada tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pada tahap ini kita bisa menanyakan alasan kepada murid kita apabila murid kita melakukan kesalahan, ya. Alasannya apa? Apakah tidak ada cara lain selain melakukan hal itu? Nah, begitu. Setelah pada tahap validasi tindakan yang salah, kita masuk pada menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi sudah menanyakan alasannya, kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan ada murid datang terlambat, padahal di kesepakatan kelas, di keyakinan kelas ada datang tepat waktu. Nah, di sini kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya apa. Nah, sudah kita tanyakan, ditanyakan lagi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sebenarnya? Itu bisa kita terapkan kepada murid-murid kita yang melanggar. Ya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini kita membahas murid kita nih, tapi sebenarnya menurut saya segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya untuk murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk intermezzo kita lihat video praktik segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Mbak Tina silakan masuk. Silakan ke sini Mbak.
Dina sehat? Oh, Mbak Dina. Dina tahu nggak kenapa dipanggil sama guru sini? Oh, Mbak Dina belum tahu ya? Dina, kemarin Mbak Dina tidak bisa belajar bahasa Jawa ya? Padahal maksudnya ada di kelas ya Mbak Dina. Kenapa? Bisa jelaskan ke guru kenapa kamu tidak bisa belajar bahasa Jawa kemarin? Oh gitu, itu kelas lain tidak masalah. Baik, guru di sini tidak akan mengalami. Sebenarnya siapa yang ikut-ikutan di awal atau siapa yang tidak bisa? Nah, kelas ini pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa nih, tapi jika murid juga pasti bisa memperbaiki kesalahannya. Menstabilkan identitas ya, makanya. Kenapa kemarin pulang tidak sampai selesai? Lain kali walaupun belum tugas, tidak berulang terlebih dahulu. Menurut kamu, ya, pulang terlebih dahulu akan menemukan tugas, apakah sesuai dengan kesepakatan yang ada? Masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Nah, disiplin dan bertanggung jawab ya. Mari kita sudah membuat kesepakatan disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Tina ya, murid seperti apa sih yang disiplin dan bertanggung jawab? Baik, disiplin itu melaksanakan tugas sesuai ketentuannya ya, dan bertanggung jawab. Misalkan pulangnya belum, berarti suatunya juga belum pulang. Ini menurut Mbak Tina, langkah apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Cukup ya dari guru. Terima kasih sudah menjelaskan ke guru permasalahan yang terjadi ya. Mari kamu pulang terlebih dahulu. Ini kamu lebih semangat lagi untuk melaksanakan kesepakatan baca ya Mbak Tina. Baik, sekarang boleh kembali ke kelas ya. Salam. Baik Bapak Ibu, itu kemarin praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi Bapak Ibu, apabila di kelasnya ada suatu kasus, kalau itu kasusnya kemarin salah satu murid pagi-pagi ada, tapi sudah ketika siang pelajaran bahasa Jawa kok sudah tidak ada. Itu kan menjadi suatu permasalahan dan kita akan mencari solusinya. Mungkin kasus-kasus lain ya, yang pagi tidak berangkat tapi siang berangkat, nah itu perlu direstitusi juga ya. Nah, selanjutnya ini udah materi-materi terakhir ya. Mari membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bersama kita membuat keyakinan kelas sesuai tahapan-tahapannya. Nah, kalau saya yakin Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah ada keyakinan kelasnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tahapan-tahapannya ini Bapak Ibu. Nah, aktivitas, nanti kita akan beraktivitas bersama. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita diskusi bersama nanti. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai
kebajikan atau keyakinan. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dan di sana sudah saya siapkan nanti biar lebih cepat tanggapannya ya. Yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tugas saya dan tugas kamu. Pada ayo membuat keyakinan kelas, di sini saya akan memandu ya, saya seolah-olah menjadi guru kelas, Bapak Ibu nanti menjadi murid ya. Baik, yang pertama, anak-anak, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang tuliskan peraturan apa yang sudah ada di kelas kita atau di sekolah kita. Tuliskan 10 peraturan di sekolah. Anak-anak bisa menggunakan kertas post-it yang Bu Guru bagi. Silakan. Ya, memakai seragam bisa. Silakan ditulis. Nanti kita tempel. Ditulis monggo, Mas. 10 peraturan yang perlu disepakati. Tulisnya berapa? Yaitu satu-satu saja nanti digabung di sana. Kita akan kelompokkan bersama. Boleh lebih dari satu tapi kertasnya berbeda. Boleh menggunakan spidol atau pulpen yang sudah ada, boleh biar lebih jelas. Nah, anak sudah menuliskan 10 peraturan di sekolah kita. Coba Mas Ibnu, apa peraturannya Mas? Datang tepat waktu. Cicip bae cenaka diborong. Pakai seragam, Angel bae. pakai sepatu. Kalau peraturan itu biasanya masih menggunakan kata dilarang, ya? Dilarang buang sampah. Ya, dilarang buang sampah. Ayo, adik Indah apa? Belum, Bu. Belum. Dilarang ngobrol, dilarang ngobrol. Terus dilarang datang terlambat. Baik. Ini siswa kita kok nggak dikasih ya sebelah sana ya? Ini kalau pakai baju tapi dilarang. Sudah. Dilarang. Tidak wadanan wong tua, Bu. Tidak wadanan wong tua. Ngapain? Baik anak-anak, Dilarang pakai baju. sudah dibuat, sudah dituliskan 10 peraturan sekolah kita. Sudah, Bu Guru. Sekarang kita tempelkan di kertas yang sudah Guru siapkan. Sini, ditempelkan sini anak-anak. Jangan di Zoom ya, pakai ini. Jadi kan ada banyak. 10 peraturan di sekolah. Ini berempat, ayo.
diperoleh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Coba bisa dibacakan peraturan yang sudah ada. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Datang tepat waktu. Memakai seragam. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang ramai di kelas. Dilarang ramai di kelas. Tidak boleh berbicara ketika guru sedang menerangkan. Lagi. Memakai seragam sekolah. Memakai seragam sekolah. Sepatu. Memakai sepatu. Kita kelompokkan dulu, ada yang sama atau tidak coba Mas? Kalau yang sama kita kelompokkan. Nih sama ini. Buang sampah dengan membuang sampah. Ini memakai seragam. Oh sepatu. Ya, masuk ke sini bisa seragam. Ini juga sini ya. Sama ini sama wis. Sampah. Dilarang ramai di kelas. Tidak Nah terlambat. ini sama ini Bu. Datang tepat waktu. Ini salah ya. Memakai seragam. Jadi intinya ada berapa ini peraturan yang Ada dikeluarkan? 3. 3. Apa itu? Buang sampah, Dilarang buang sampah ramai di sembarangan. kelas, dan Dilarang ramai datang tepat waktu. kelas, datang Oh ada tepat. 4, ada 4. Satu lagi. Dan memakai seragam dan Nah, ini sudah ada sepatu. beberapa yang positif tadi ya. Terima kasih untuk Mas Ibnu. Selanjutnya setelah kita menganalisis peraturan-peraturan yang di sekolah, peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif ya. Jadi jika tadi masih ada tulisan dilarang, nah kalau kita mau membuatnya menjadi satu keyakinan kelas itu harus dihilangkan. Coba Mas Gata sini. Coba untuk yang pertama Mas, dilarang membuang sampah diubah menjadi kalimat positif. Menjadi apa Mas misalkan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya atau selalu membuang sampah pada tempatnya begitu. Boleh ditulis Mas? Jangan membuang sampah pada temannya, pada tempatnya. Nah, kita tempel di sini diubah menjadi kalimat yang positif. Yang kedua, apa ini Mas? Jangan itu dulu Mas. Masih ada dilarang apa? Oh ini sudah positif ya, datang tidak terlambat. Positifnya apa? Datang tepat waktu. Berarti ini bisa langsung dipindah ke sini. Yang ini datang tepat waktu karena sudah positif kalimatnya. Berikutnya ada apa lagi nih Mas? Dilarang ramai di kelas. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Dilarang ramai di kelas. Selalu menjaga ketertiban ya, baik kan? Ya, selalu menjaga ketertiban. Oke. Memakai seragam. Ini di bab positifnya berarti memakai seragam. Nah, ini satu lagi ya, memakai seragam. Jadi peraturannya sudah diubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya, Bu Guru minta tolong ke Bu Dia sini, Bu Dia. Mbak Dia. Adik Dia.
nilai kebajikannya apa? Kalau di kurikulum Merdeka kita kan fokusnya kepada profil belajar Pancasila ya. Jadi misal di sini Dek Dia membuang sampah pada tempatnya, di situ ada nilai kebajikan apa? Kita apa sih tujuannya membuang sampah? Bernalar kritis, biar tidak banjir. Terus apa lagi? Biar tidak kena penyakit. Itu banyak sekali itu ya. Berarti di sini nilai kebajikannya tadi menjaga lingkungan, berarti biar tidak banjir, tetap bersih, biar sehat ya, tidak kena penyakit. Apalagi yang ini dulu sudah ya, boleh dituliskan dulu di sini. Ya boleh masuk di situ, berarti ada nilai kebajikan beriman. Ditulis dulu Dek Dia, nanti jelaskan di sini. Itu tadi nilai kebajikannya menjaga lingkungan ya, kesehatan, kesehatan juga kan kelasnya bersih, insya Allah sehat. Terus beriman, bernalar kritis bisa karena dikaitkan dengan kalau kita menjaga lingkungan itu akan bersih. Indah sini, guru sini menyarikan nilai kebajikan. Iya. Ini ya, membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya ada iman, bernalar kritis, ada kesehatan, ya, bisa ditempel di sini. Sini, kita akan terima kasih Dek Dia, Mbak Indah. Nah di sini ada tadi keyakinan bahwa selalu menjaga ketertiban ya. Menurut Mbak Indah, kalau kita menjaga ketertiban di situ ada nilai kebajikan apa? Jadi disiplin. Ya, berarti kedisiplinan ya, terus apa lagi? Menjaga ketertiban. Tadi kan rame, kalau rame itu berarti menghormati gurunya atau tidak? Ya. Berarti di situ ada nilai saling menghormati ya, bisa dituliskan di sini. Saling menghormati. Ya. Mbak Uus, sini, tante Bu Guru. Nih untuk Mbak Uus, kita cari nilai kebajikan. Nah ini datang tepat waktu, memakai seragam. Berarti muridnya bagaimana kalau datang tepat waktu? Disiplin, boleh. Di sini nilai kebajikan di sini. Ya. Apalagi datang tepat waktu. Disiplin nanti ya. Seket nih. Masuk ke disiplin. Ya, ada disiplin kita tuliskan di sini. Sini ya. Terima kasih Mbak Uus. Jadi pada tahap menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan, kita melibatkan siswa, ya, kita melibatkan murid untuk menganalisis nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan kelas kita. Selanjutnya yaitu yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tampak seperti dan tidak seperti, ya. Guru panggil lagi ya. Coba Mas Gata, sini kita masuk ke tampak seperti, tidak tampak seperti. Boleh langsung pakai spidol. Coba anak-anak, kalau keyakinan kelas kita selalu membuang sampah pada tempatnya, yang tampak berarti bagaimana? Membuang sampah di tempatnya. Kalau
kita selalu membuang sampah pada tempatnya, berarti yang terlihat bagaimana di sini membuang sampah di tempatnya. Tidak tampak seperti, berarti kebalikannya. Misalkan apa mas biasanya yang dilakukan anak-anak? Membuang sampah di laci. Tuh bisa nih, membuang sampah di laci. Selanjutnya, terima kasih Mas Kata. Selanjutnya masih ada 2 tahap di sini, yaitu ini tabel T ya. Tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau di tabel Y itu terangannya ada terlihat, terdengar, berperilaku. Coba Bapak Ibu, kalau anak-anak, misal keyakinan kelas kita kan selalu menjaga sopan santun, gitu ya. Kira-kira yang kita dengar, kalau yang terdengar bagaimana ucapannya? Berbicara yang baik. Ketika lewat di depan guru, mengucapkan permisi, gitu. Tulis Mas Ibnu. Nah, jadi tadi dari satu keyakinan terdengar, misalnya kita ambil contoh keyakinan kelasnya selalu sopan santun, ya. Jadi yang bisa kita dengar itu tadi, ya tadi misalkan mengucapkan permisi, bicara yang santun. Kalau yang terlihatnya bagaimana, Mas? Terlihat tadi apa? Membungkuk ketika lewat depan guru. Ya. Perilaku sopan. Jujur. Nah, yang terakhir tahapan dari sini aja Mas sekalian. Kelihatan nggak Mas garis yang di sini? Nah, tahap yang terakhir dari aktivitas utama pembentuk keyakinan kelas yaitu pendalaman keyakinan kelas. Jadi bersama siswa itu menganalisis tugas. Jadi yang melaksanakan keyakinan kelas bukan hanya murid, gurunya juga. Tugas guru misalkan keyakinan kelasnya selalu datang tepat waktu. Berarti di sini gurunya bagaimana? Contohkan teladan. Ya, teladan datang tepat waktu gitu ya. Oh, menyambut murid, katanya menyambut murid di depan gerbang. Itu kaitannya dengan selalu datang tepat waktu ya. Pintar sekali bagus. Tugas murid bagaimana kalau tadi? Ya datang tepat waktu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan ini dari tadi. Baik, demikian tadi aktivitas utama dalam membuat keyakinan kelas ada 5. Bapak Ibu sudah melaksanakannya apa belum selama ini? Nah, ternyata tahapannya banyak dan berproses. Jadi kita dengan murid berkolaborasi, menggali nilai kebajikannya, menganalisisnya melalui tabel T, tabel Y. Ya, yang terakhir pendalaman ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu.
Jadi ada 5 tahapan, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakannya di awal tahun pelajaran atau mungkin nanti akan melaksanakannya lagi. Sepertinya materi kita sudah berakhir ya. Umpan balik. Aman. Selanjutnya dari penyampaian saya mengenai budaya positif di sekolah ini, saya mengharapkan nanti umpan balik dari Bapak Ibu semua, umpan balik yang konstruktif, yang membangun bagi diri saya sebagai peserta calon guru penggerak. Link Padletnya saya share di grup nih, nanti melalui Padlet saja. Sebentar Mbak Upas, kita umpan balik dulu. Nah, saya kirim link Padletnya. Sinyal ada, sinyal? Ya, mohon waktunya berkenan untuk Bapak Ibu mengisi umpan balik dari kegiatan diseminasi budaya positif ini. Sambil menunggu umpan balik masuk, saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen pada hari ini telah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Apabila terdapat banyak kekurangan di hati para Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa dari Bu Biti. Mari kita beri tangan yang meriah teman-teman. Luar biasa ya. Ternyata kita dalam merumuskan kesepakatan kelas baru sampai di tahap 2 Ibu. Ternyata tahapannya masih banyak. Terima kasih atas ilmunya. Tiba kita di acara yang ke-6. Ini apa ini? Itu materinya lemah. Di acara yang ke-6 yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kemudian acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara banyak perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan,